Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa setelah usia 40 tahun, hidup bisa berubah lebih cepat dari yang Anda bayangkan? Terdengar mustahil. Nah, saya menemukan bahwa semua yang Anda inginkan sudah ada, bergetar pada frekuensi tertentu. Segala sesuatu yang Anda inginkan, uang, kesehatan, kebebasan, hubungan yang memuaskan, bukanlah objek yang jauh. Itu adalah frekuensi. Memahami bahwa setiap keinginan memiliki getarannya sendiri dan bahwa kita sendiri memancarkan frekuensi, menggeser perubahan dari sihir menjadi hal yang dapat diprediksi. Energi menarik energi. Jika Anda berada pada frekuensi yang sama dengan keinginan Anda, itu praktis menarik dirinya sendiri kepada Anda berdasarkan hukum alam. Saya tahu ini terdengar aneh. Dan disitulah kontradiksi dimulai, melumpuhkan begitu banyak orang. Setelah usia 40 tahun, sudah terlambat. Ini bukan untukku. Masa laluku mendefinisikan aku. Ini bukanlah fakta, ini adalah paradigma. Program lama yang terpasang di alam bawah sadar kita. Sejak kecil dan pemrograman inilah yang menentukan frekuensi yang Anda pancarkan, bukan usia Anda. Langkah pertama adalah dengan jujur memeriksa hasil Anda saat ini. Penghasilan Anda, kualitas tidur Anda, percakapan Anda tentang uang. Hasil Anda mengungkapkan frekuensi yang Anda tawarkan kepada dunia. Saya masih ingat dengan jelas titik balik bagi saya. Saya mendapatkan penghasilan yang sangat sedikit, berhutang lebih dari yang saya hasilkan, dan hidup terobsesi dengan tagihan menempatkan saya pada frekuensi kelangkaan. Seorang pria duduk bersama saya, menyuruh saya untuk membuat daftar hasil saya, dan meminta saya untuk memilih sebuah tujuan, menuliskannya di selembar kartu, dan membacanya secara teratur. Awalnya terasa konyol, seperti tipuan, tetapi saya mulai membacanya setiap hari. Tiba-tiba, saya mulai memperhatikan peluang yang sebelumnya saya lewatkan. Saya meminjam $1.000 untuk membeli ember dan pel. Saya mulai membersihkan kantor dengan bayaran kecil. Kurang dari 5 tahun, ini berkembang menjadi kontrak di beberapa kota. Itu bukan keberuntungan, itu adalah pergeseran frekuensi yang disertai dengan tindakan. Jadi, bagaimana menerapkan ini pada hidup Anda hari ini tanpa basa-basi? Pertama, berhenti mendefinisikan tujuan Anda sebagai melarikan diri dari masalah, misalnya melunasi hutang. Ini membuat Anda terjebak dalam getaran masalah tersebut. Sebaliknya, tentukan apa yang ingin Anda tarik, nilai yang jelas dan tetap, jumlah pendapatan tertentu, gaya hidup, rutinitas kesehatan. Tuliskan di selembar kartu tujuan yang jelas, tanggal target, dan bacalah 3 kali sehari. Kemudian, gabungkan visualisasi ini dengan perencanaan praktis. Bayangkan hasil akhirnya, identifikasi hambatan nyata yang akan muncul, dan buat niat. Jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y. Kombinasi ini memvisualisasikan masa depan plus mengidentifikasi hambatan plus rencana aksi secara signifikan meningkatkan kemungkinan bergerak secara efektif menuju tujuan Anda. Literatur tentang kontras mental dan niat implementasi menunjukkan bahwa praktik ini mengubah fantasi kosong menjadi perilaku yang konkret dan persisten. Jika Anda berpikir, visualisasi hanyalah melamun, berikut adalah kebenaran yang berdasar. Melamun tanpa peta jalan tidak mengubah hasil. Melamun dengan peta jalan berhasil. Eksperimen menunjukkan bahwa membayangkan prosesnya, bagaimana saya akan belajar, bagaimana saya akan menghubungi klien, bagaimana saya akan mengatur keuangan saya, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan tindakan. Itu bukan sihir, itu adalah persiapan mental untuk bertindak. Oleh karena itu, gabungkan perasaan, merasakan seolah-olah Anda sudah memilikinya, kejelasan, tujuan tertulis, dan peta jalan, langkah-langkah konkret dan tenggat waktu. Jangan abaikan sisi seriusnya. Kekhawatiran keuangan memengaruhi kesehatan mental.
Studi terbaru mengaitkan kekhawatiran dan stres keuangan yang signifikan dengan risiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Ini menjelaskan mengapa ketika Anda hidup dalam frekuensi kekhawatiran, keputusan menjadi kabur, energi menurun, dan peluang lewat tanpa terlihat. Memprogram ulang frekuensi Anda bukanlah pelarian. Ini adalah strategi untuk mengurangi gangguan internal yang menghalangi penalaran dan tindakan. Mari beralih ke langkah-langkah praktis dan terapan untuk mereka yang berusia 40 tahun ke atas dengan jadwal yang sibuk. 1. Inventaris 30 menit, daftar pendapatan, pengeluaran, dan emosi yang muncul ketika Anda melihat rekening bank Anda. 2. Pilih tujuan keuangan tertentu. Misalnya, $1.000 per bulan dalam 12 bulan, atau mengurangi utang sebesar 50% dalam 9 bulan. 3. Tuliskan di selembar kartu dan bacalah 3 kali sehari. 4. Praktikkan kontras mental. Bayangkan masa depan yang Anda inginkan, lalu bayangkan 3 hambatan nyata terbesar. 5. Buat 2 hingga 3 implementasi jika maka. Contoh, jika saya menerima tawaran untuk pekerjaan tambahan, maka saya akan menerimanya hanya jika saya dapat mengalokasikan 30% untuk investasi. 6. Blokir 20 menit setiap hari untuk tindakan yang memajukan tujuan Anda. Meneliti klien, menjual sesuatu, mempelajari keterampilan. 7. Saring lingkungan Anda, kurangi konsumsi berita dan percakapan yang memperkuat kelangkaan. Alam bawah sadar menerima semua yang Anda berikan kepadanya. Langkah-langkah ini kecil, tetapi menyelaraskan pikiran, emosi, dan perilaku. 3 serangkai yang menggeser frekuensi. Jika Anda membutuhkan bukti bahwa orang lain telah melakukan hal serupa dan mengubah hidup mereka, pertimbangkan tokoh publik yang secara terbuka telah membahas penggunaan visualisasi dan tujuan yang jelas sebagai bagian dari perjalanan mereka. Jim Carrey, misalnya, telah berbicara tentang menulis. Cek untuk dirinya sendiri sebagai latihan kejelasan dan komitmen, dan menggunakan cerita ini untuk mengingatkan kita bahwa visualisasi harus disertai dengan kerja keras. Saya tidak mengatakan bahwa menulis cek adalah resep ajaib. Saya mengatakan bahwa menciptakan gambar yang begitu jelas sehingga otak Anda mengenalinya dan kemudian bertindak berdasarkannya berhasil untuk banyak orang. Tantangan praktis, mari kita lakukan bersama. 21 hari untuk menggeser frekuensi Anda. Hari pertama, tulis tujuan spesifik Anda di selembar kartu. Hari pertama hingga 21. Bacalah 3 kali sehari. Setiap hari, praktikkan kontras mental selama 5 menit. Visualisasikan hasilnya, lalu visualisasikan hambatan dan tindakan untuk mengatasinya. Minggu pertama, hilangkan konsumsi berita negatif selama 7 hari. Minggu kedua, blokir 20 menit sehari untuk tindakan yang memajukan tujuan Anda. Di akhir 21 hari, evaluasi hasil konkret Anda dan sesuaikan. Ini bukan janji kekayaan instan. Ini adalah eksperimen pemrograman ulang frekuensi dengan metodologi. Sains menunjukkan bahwa menggabungkan visualisasi dengan rencana aksi jauh lebih efektif daripada sekadar berfantasi. Gabungkan ini dengan disiplin, dan Anda akan melihat peluang baru muncul, karena perhatian Anda akan mulai memperhatikannya. Singkatnya, penemuannya sederhana, tetapi membutuhkan keberanian praktis. Anda tidak terjebak oleh usia atau masa lalu Anda. Anda terjebak oleh apa yang telah Anda pikirkan dan ulangi, dan itu dapat diubah. Sesuaikan frekuensi Anda dengan kejelasan, perasaan, dan tindakan. Mulailah dengan kartu, lakukan kontras mental, dan ambil langkah-langkah kecil setiap hari, dan saksikan bagaimana dunia mulai merespons secara berbeda. Memutuskan adalah titik balik. Ada perbedaan mendalam antara menginginkan sesuatu dan memutuskan untuk memilikinya sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Dan perbedaan itu adalah energi yang mulai Anda pancarkan.
Setelah usia 40 tahun, banyak yang mengacaukan pengalaman dengan ketidaktergerakan. Saya terlalu banyak tahu untuk memulai dari awal. Saya tidak punya waktu. Bagaimana jika itu salah? Ini bukan alasan rasional. Ini adalah alasan yang melindungi zona nyaman yang dibangun selama beberapa dekade. Kebenarannya sederhana dan langsung. Keputusan sadar menghilangkan kebisingan keraguan, memfokuskan perhatian, dan menyelaraskan seluruh hidup Anda, pikiran, emosi, dan tindakan ke arah yang sama. Tanpa keputusan, semua energi akan hilang. Dengan keputusan, energi menjadi fokus dan menciptakan gerakan nyata. Ketika saya berbicara tentang memutuskan, saya tidak berbicara tentang keinginan yang samar. Saya berbicara tentang deklarasi yang Anda rasakan di tubuh Anda, yang Anda tulis, dan yang mulai bekerja untuk Anda seperti suara. Saya ingat hari saya membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidup saya. Saya memutuskan untuk benar-benar mempelajari apa yang sudah diketahui orang lain. Saya tidak berasal dari latar belakang akademis yang canggih. Saya memiliki riwayat pekerjaan yang sporadis dan kepercayaan diri yang rendah. Membuat keputusan untuk belajar dan bukan hanya berpikir bahwa saya harus adalah langkah pertama. Saya berkomitmen untuk membaca buku setiap hari, untuk mempelajari apapun yang ditunjukkan kepada saya. Itu menjadi rutinitas, bukan hanya pikiran. Seiring waktu, keputusan untuk belajar mandiri ini mengubah cara saya melihat peluang, repertoar tindakan saya, dan akibatnya hasil saya. Keputusan untuk belajar harus dibuat beberapa kali sehari dalam beberapa bulan pertama sampai menjadi kebiasaan dan mulai beroperasi secara default. Proses ini bukanlah sesuatu yang mistis, ini adalah disiplin yang diterapkan pada pikiran. Apa saja ketakutan yang paling menghambat pengambilan keputusan setelah usia 40 tahun? Ketakutan membuat kesalahan dan kehilangan apa yang sudah diperoleh. Ketakutan terlihat konyol karena memulai dari awal. Ketakutan mengekspos kelemahan. Ketakutan gagal karena kurangnya waktu. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang mendapatkan keuntungan dengan menjaga ketakutan sebagai penasihat? Tidak ada seorang pun. Keputusan sadar bertindak sebagai firewall terhadap ketakutan ini, itu tidak menghilangkannya, tetapi mereduksi menjadi gangguan kecil karena prioritas Anda bergeser. Ketika Anda memutuskan dengan jelas dan tegas, pikiran Anda mulai mencari informasi yang berguna, intuisi menjadi tajam, dan pintu yang dulunya tampak tertutup mulai terbuka. Bagaimana Anda memutuskan dalam praktiknya? Pertama, rumuskan keputusan tersebut dalam istilah positif di masa kini dan dengan tenggat waktu. Saya memutuskan mulai hari ini untuk meningkatkan pendapatan saya sebesar $1.000 pada tanggal 31 Desember 2024, atau saya memutuskan untuk mendapatkan kembali kesehatan saya dan berjalan kaki selama 30 menit sehari selama 90 hari. Menuliskan keputusan tersebut mewujudkan komitmen. Itu bukan simbolisme kosong. Itu adalah pemicu yang memberitahu alam bawah sadar Anda, perhatian, ini adalah prioritas. Kedua, kurangi inersia dengan tindakan segera. Keputusan tanpa tindakan cepat menjadi niat yang mati. Jika keputusan Anda terkait dengan uang, tindakan pertama Anda mungkin membuka spreadsheet dan mencatat 3 langkah yang meningkatkan pendapatan, atau menghubungi kontak, atau mengirim email proposal, sesuatu yang kecil tetapi konkret yang Anda lakukan dalam 24 jam ke depan. Ketiga, lindungi keputusan tersebut dengan komitmen publik atau dengan rekan pertanggungjawaban. Probabilitas eksekusi meningkat ketika orang lain tahu bahwa Anda telah mengambil sikap. Gunakan juga senjata jika maka. Keputusan bukanlah kenaifan, ini adalah persiapan.
Rencanakan antisipasi hambatan. Jika saya ragu untuk memulai, saya akan menghubungi rekan akuntabilitas saya dan berbagi perasaan saya. Jika saya tergoda untuk berbelanja berlebihan, saya akan menunggu 48 jam dan meninjau kembali tujuan saya. Niat yang telah diformulasikan sebelumnya mengurangi resistensi pada saat itu, mengubah pilihan menjadi refleks. Ada ilmu di balik ini, menciptakan keputusan yang jelas dan mengubah niat menjadi tindakan spesifik menggeser alokasi perhatian otak Anda. Alih-alih membuang energi untuk keraguan, Anda mengarahkannya ke peluang yang sesuai. Perhatian menjadi alat selektif dan dunia merespons karena Anda mulai melihat celah kecil yang sebelumnya Anda abaikan. Ini bukan mistisisme, ini adalah neuropsikologi yang diterapkan pada kehidupan praktis. Contoh konkret bagi mereka yang berusia lebih dari 40 tahun yang perlu mengambil keputusan secara efektif. Jika keputusan itu bersifat profesional, luangkan 60 menit hari ini untuk memperbarui resume, menghubungi 3 mantan kolega, dan mengirimkan 2 proposal. Jika itu terkait keuangan, tetapkan tujuan tabungan atau investasi yang konkret dan otomatisasi transfer bulanan. Jika itu terkait kesehatan, jadwalkan janji pertama atau bayar di muka untuk sesi pelatihan. Biaya yang telah dikeluarkan menciptakan komitmen. Sesuaikan ukuran tindakan dengan waktu Anda. Mereka yang bekerja penuh waktu dapat memecah keputusan menjadi mikro tugas harian 10 hingga 20 menit. Mengambil keputusan tidak membutuhkan revolusi instan. Itu membutuhkan langkah-langkah yang jika ditambahkan bersama-sama tidak dapat dihindari. Contoh publik juga menggambarkan kekuatan pengambilan keputusan. Pertimbangkan mereka yang bertindak lebih awal dan tegas. Para pemimpin yang mengubah industri tidak ragu untuk mengambil keputusan yang tampaknya berisiko pada saat itu. Sebaliknya, ada contoh kegagalan ikonik melalui keraguan-raguan. Perusahaan raksasa yang menghadapi gangguan digital, menunda adaptasi dan kehilangan pijakan. Contoh historis Kodak adalah pelajaran yang jelas. Gagal mengambil keputusan tepat waktu dapat berarti kehilangan keuntungan yang telah terkumpul selama puluhan tahun. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini adalah metafora untuk kehidupan pribadi. Menunda keputusan penting seringkali merupakan cara paling efisien untuk kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Bagaimana dengan perlawanan emosional? Itu datang dan itu normal. Perlawanan muncul sebagai alasan, kebingungan, atau saya tidak tahu harus mulai dari mana. Anggap itu sebagai bagian dari biaya transformasi. Buat catatan harian, keputusan apa yang saya ambil hari ini? Tindakan apa yang saya ambil? Catatan tersebut menciptakan umpan balik dan menghasilkan kebanggaan yang mendorong keputusan berikutnya. Kemenangan kecil mengumpulkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri mendukung keputusan yang lebih besar. Saya mengusulkan latihan praktis dan lugas. Tantangan keputusan 14 hari. Hari pertama, tuliskan keputusan yang jelas dan bertanggal. Hari kedua, lakukan tindakan pertama yang mendorong keputusan tersebut ke depan, apapun yang membutuhkan waktu kurang dari 24 jam. Hari ketiga hingga ke-14, setiap hari lakukan setidaknya 1 mikroaksi yang memajukan keputusan. Jika ada hambatan yang muncul, tulis pernyataan jika maka untuk itu dan terapkan. Pada akhir hari ke-14, buat stok. Berapa banyak yang telah diselesaikan, pintu apa yang telah terbuka, pilihan baru apa yang telah muncul. Jika tidak ada yang berubah, tinjau kembali keputusan tersebut. Mungkin itu perlu lebih spesifik, mungkin itu membutuhkan tenggat waktu, mungkin itu membutuhkan rekan akuntabilitas. Kegagalan jarang merupakan tanda ketidakmampuan. Itu hampir selalu merupakan tanda ketidaktepatan dalam keputusan atau kurangnya eksekusi langsung. Mengambil keputusan adalah otot yang menguat dengan penggunaan.
Setelah 40 tahun, ada keuntungan, Anda memiliki pengalaman, Anda telah melihat siklus berulang, Anda telah belajar apa yang tidak Anda inginkan. Gunakan itu, ubah penyesalan menjadi bahan bakar. Alih-alih berpikir, mengapa saya tidak memutuskan lebih cepat? Katakan, penggunaan masa lalu yang terbaik adalah untuk mengajari saya kemana harus mengarahkan keputusan saya sekarang. Apa yang memisahkan mereka, yang mencapai dari mereka yang mengagumi, selalu merupakan serangkaian keputusan yang dibuat dan dipenuhi. Ambil keputusan pertama Anda hari ini, satu yang dapat Anda buktikan dengan tindakan dalam 24 jam berikutnya, dan saksikan bagaimana dunia mulai bertindak selaras. Paradigma seperti rel tak terlihat tempat hidup Anda berjalan, dan bagian terburuknya adalah sebagian besar orang bahkan tidak tahu mereka berada di rel ini. Mereka terbentuk ketika kita paling tidak mengharapkannya. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di rumah, apa yang diulang kepada kita sebagai anak-anak, mereka berakar di alam bawah sadar dan kemudian menentukan rutinitas, pilihan, dan terutama hasil yang kita terima sebagai normal. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, pola-pola tertentu terus berulang? Itu bukan takdir, itu pemrograman. Saya ingat dengan jelas hari ketika seorang pria bernama Leland duduk bersama saya dan mulai menunjukkan kepada saya cara kerja mesin tersebut. Dia menggambar lingkaran dan berkata, ini pikiran, bagian atas adalah kesadaran, bagian bawah adalah alam bawah sadar, ini tubuh. Pada saat itu tidak tampak luar biasa, tetapi kemudian melihat gambar itu, saya merasakan emosi yang mendalam ketika saya menyadari bahwa seluruh hidup saya telah digerakkan oleh skrip yang bahkan belum saya tulis. Saya merasa sedih karena semua waktu yang hilang bereaksi terhadap program orang lain, dan itu mendorong saya untuk bertindak. Reaksi itu bukan hanya intelektual, itu fisik. Dada saya terasa sesak, mata saya terasa perih. Kesedihan itu adalah tanda bahwa sesuatu perlu mati agar sesuatu yang baru dapat lahir. Mengidentifikasi paradigma membutuhkan kejujuran yang brutal. Mulailah dengan melihat hasil Anda sebagai bukti, keuangan Anda, kesehatan Anda, hubungan Anda. Tanyakan pada diri Anda, frasa apa yang paling sering saya ulangi tentang uang? Saya tidak pernah cukup, uang itu kotor, saya tidak pandai bisnis. Ungkapan-ungkapan ini bukan hanya pikiran, itu perintah yang berjalan di latar belakang. Metode efektif lainnya, amati autopilot emosional. Anda reaksi otomatis yang muncul ketika Anda menerima tagihan, ketika seseorang menyangkal pendapat Anda, ketika ada peluang yang muncul. Pemicu ini mengungkapkan pemrograman tersembunyi. Jika Anda lebih takut menang daripada kalah, tuliskan, itu adalah paradigma spesifik yang perlu dibongkar. Mengubah paradigma adalah proses dengan langkah-langkah yang jelas. Ini bukan mistisisme, ini adalah pelatihan sistematis. Saya akan menjelaskan protokol praktis yang telah saya uji, yang mengubah keyakinan yang sudah mendarah daging menjadi alat pengaruh. Ikuti setiap langkah dengan jujur dan catat semuanya. Inventaris paradigma 30 hingga 60 menit. Daftar frasa berulang tentang uang, kesuksesan, cinta, kesehatan. Untuk setiap frasa tulis, ketika saya memikirkan hal ini saya reaksi perilaku. Misalnya, ketika saya memikirkan tentang mendapatkan lebih banyak uang, saya ragu dan menghindari peluang. Ini mengungkap apa yang beroperasi dalam bayang-bayang. Cari asal, penelitian cepat. Tanyakan pada diri Anda, dari mana ide ini berasal? Banyak yang berasal dari orang tua, sekolah, kolega. Mengetahui asal-usulnya mengurangi kekuatan emosional dari keyakinan. Itu bukan kebenaran bawaan saya, itu adalah program yang dipelajari. Uji empiris, eksperimen perilaku. Pilih keyakinan yang membatasi dan rencanakan eksperimen kecil 7 hingga 14 hari untuk menyangkalnya.
Jika Anda percaya saya tidak dapat berbicara di depan umum, tawarkan untuk berbicara selama 5 menit dalam kelompok kecil. Tujuan untuk mengumpulkan bukti yang bertentangan yang belum dipertimbangkan oleh alam bawah sadar. Temukan bukti yang bertentangan, kumpulkan fakta. Daftar 5 orang nyata yang telah mencapai apa yang Anda yakini tidak mungkin. Ini dapat mencakup kasus sederhana, tidak harus selebriti. Pikiran membutuhkan data, tunjukkan bahwa pengecualian nyata ada. Tulis ulang kisah internal, gambar konkret. Buat adegan yang jelas dalam pikiran Anda di mana Anda sudah menjalani realitas baru, rasakan kesenangan, kelegaan, bahkan detail sensorik. Rekam adegan ini dan putar ulang setiap hari, terutama saat bangun dan sebelum tidur. Alam bawah sadar menerima gambar yang jelas sebagai nyata. Pengulangan emosional plus tanda tangan perilaku. Gabungkan afirmasi, singkat, dalam bentuk sekarang, dengan perilaku berulang. Misalnya, menegaskan, saya kompeten untuk menghasilkan pendapatan selama 60 detik dan kemudian mengirimkan proposal bisnis. Emosi memberikan torsi, tindakan membuktikan, perubahan lingkungan, paradigma diperkuat melalui lingkungan dan perusahaan. Untuk sementara, singkirkan sumber yang memperkuat keyakinan lama. Teman-teman yang mengejek ambisi Anda, acara TV yang memicu ketakutan, kelompok percakapan yang membanggakan diri akan kelangkaan. Gantilah dengan bacaan, orang-orang, dan konten yang mencontohkan apa yang ingin Anda jadikan. Bimbingan dan akuntabilitas. Temukan seseorang yang sudah menjalani paradigma yang Anda inginkan. Itu tidak selalu harus terkenal. Mentor lokal, kolega, pelatih. Buat tujuan kecil menjadi publik dan minta pertanggungjawaban. Paparan mengurangi penundaan. Semua ini didukung oleh sesuatu yang disebut ilmu saraf sebagai neuroplastisitas. Otak membentuk kembali koneksinya melalui pengulangan dan emosi. Bandura menunjukkan bahwa kemanjuran diri membentuk tindakan. Seligman memperingatkan bahwa rasa kendali terkait dengan kesehatan mental. Secara praktis, dengan berulang kali mempraktikkan tindakan baru, Anda benar-benar menciptakan jalur saraf yang mendukung perilaku yang berbeda. Ini membutuhkan waktu, tetapi tidak kekal. 30 hingga 90 hari praktik yang konsisten sudah menunjukkan perubahan nyata dalam banyak kasus. Ada risiko dan perlawanan yang dapat diprediksi. Pemrograman lama akan mencoba untuk merebut kembali wilayahnya dalam bentuk bukti. Kegagalan kecil yang digunakan sebagai pembenaran, sabotase sosial, Anda berubah terlalu banyak, dan kelelahan emosional. Ketika ini terjadi, jangan memasuki siklus kritik diri. Dokumentasikan, sesuaikan eksperimen, dan lanjutkan. Gunakan pernyataan jika maka untuk kambuh ini. Jika saya merasa berkecil hati, maka saya akan meninjau 3 bukti kecil kemajuan dan menghubungi rekan akuntabilitas saya. Ini mengubah emosi menjadi protokol. Contoh publik membantu untuk memahami dinamika. Michael Phelps misalnya mempraktikkan proses mental terperinci untuk memvisualisasikan setiap balapan sebelum memasuki kolam, latihan mental yang mengubah penampilannya. Sebaliknya, pertimbangkan perusahaan seperti Blockbuster. Paradigma bisnis model penyewaan tradisional membutakannya pada realitas digital baru dan merugikannya pasar. Pelajarannya jelas bagi individu dan organisasi. Mereka yang gagal merevisi paradigma mereka membayar harga sebenarnya. Sekarang, tantangan praktis bagi mereka yang ingin terbebas dari penjara paradigma. Tantangan pemrograman ulang 30 hari. Hari pertama, buat inventaris dan pilih satu keyakinan yang membatasi untuk dikerjakan. Hari kedua hingga ketujuh, lakukan eksperimen perilaku harian, bahkan yang kecil, yang bertentangan dengan kepercayaan itu. Hari ke-8 hingga 21,
Praktikkan pencitraan yang jelas 2 kali sehari dan lakukan setidaknya 1 tindakan yang memvalidasi kepercayaan baru tersebut. Hari ke-22 hingga 30, tingkatkan skala tindakan, panggilan telepon, pertemuan, tawaran, dan bagikan kemajuan Anda dengan mitra pertanggungjawaban. Catat semuanya di buku catatan, bukti, emosi, hambatan yang diatasi. Pada hari ke-31, evaluasi kepercayaan mana yang kehilangan kekuatan. Bukti baru apa yang Anda miliki, sesuaikan dan ulangi dengan kepercayaan lain. Jangan menunggu merasa aman sebelum bertindak. Keamanan muncul ketika Anda bertindak dan mengumpulkan bukti. Paradigma tidak runtuh karena hukuman intelektual. Mereka digantikan oleh kebiasaan baru, citra baru, dan bukti baru. Ketika saya menyadari hal ini, saya menangis menyesali waktu yang terbuang, dan kemudian saya menangis lega karena melihat bahwa saya dapat menulis ulang takdir saya. Kesedihan itu menjadi bahan bakar. Semoga milik Anda juga demikian. Semua yang Anda sebut uang adalah, pertama dan terutama, pola energi, suatu frekuensi. Energi menarik energi. Ketika Anda menyesuaikan ucapan batin, tubuh, dan tindakan Anda untuk bergetar pada frekuensi yang sama dengan kelimpahan, uang berhenti menjadi penyusup yang jauh dan mulai beredar di sekitar Anda secara alami. Ini bukan puisi kosong. Ini adalah logika praktis dari daya tarik dalam tindakan. Jadi saya bertanya, apa yang biasanya Anda rasakan ketika Anda memikirkan uang? Ketakutan, rasa bersalah, kelegaan sementara ketika tagihan dibayar, diikuti oleh kecemasan lama yang muncul kembali. Emosi ini tidak netral. Ini adalah pita yang disetel ke radio kehidupan Anda, dan selama Anda memutarnya kembali, antena Anda hanya menangkap stasiun yang memainkan lagu yang sama. Tidak ada gunanya mencari stasiun baru tanpa terlebih dahulu memutar tombol di radio batin Anda. Saya belajar ini dengan cara yang sulit dan kemudian dengan cara yang ampuh. Ketika saya masih muda, cedera ibu jari menggagalkan rencana saya untuk studi teknik. Itu bukan hanya kerusakan fisik, itu adalah bencana emosional kecil. Saya menjadi kehilangan arah, menerima pekerjaan apapun yang datang, dan saya hidup terlalu lama pada frekuensi merendahkan diri. Untuk beberapa waktu, saya merasa malu, marah, dan keinginan yang hampir lucu untuk menghilang. Tetapi kemarahan yang sama yang berubah menjadi tekad, menjadi bahan bakar. Alih-alih bersembunyi, saya menggunakan ketidaknyamanan itu sebagai pengaruh untuk mengubah getaran saya. Saya berhenti mengatakan, saya tidak bisa, dan mulai mengatakan, bagaimana saya bisa. Transformasi dimulai di sana, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena saya mengubah frekuensi saya untuk melihat dan bertindak atas peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Bagaimana cara mengkalibrasi frekuensi uang ini secara praktis dan langsung? Pertama, perasaan sebelum metode. Tidak cukup hanya untuk mendaftar angka, Anda perlu merasakan selama 60 hingga 90 detik bahwa uang yang Anda inginkan sudah nyata, seperti ketika seseorang yang Anda cintai masuk ke ruangan dan tubuh Anda bereaksi. Pejamkan mata dan rasakan kelegaan, kebebasan, aroma, bahkan suara dari hal-hal yang akan dibawa oleh uang. Ini menginstruksikan alam bawah sadar Anda untuk menerima kemungkinan tersebut. Kemudian, pikiran sadar membutuhkan peta. Definisikan nilai konkret dan tenggat waktu. Tulislah seolah-olah itu sudah terjadi dengan detail. Menerima sejumlah uang dolar per bulan mulai tanggal-tanggal dan bacalah dengan lantang. Kombinasi perasaan plus spesifikasi adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Selanjutnya, tanamkan perilaku yang sesuai dengan frekuensi tersebut. 3 praktik yang saya gunakan dan rekomendasikan diuji pada orang-orang dengan rutinitas dan tanggung jawab yang sibuk. Dengan kata lain, bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas, ritual,
Pagi 7 menit, 1 menit pernapasan dalam dan postur tegak, 2 menit rasa syukur untuk 3, barang keuangan nyata, bahkan yang kecil, 3 menit visualisasi sensorik dari tujuan keuangan yang sudah tercapai, 1 menit untuk mengucapkan penegasan singkat dan praktis dengan lantang. Saya terbuka untuk peluang yang menghasilkan sejumlah uang dolar per bulan. Dan akhirnya, segera tulis. 1 tindakan 10 menit yang akan Anda lakukan pada hari itu untuk bergerak maju. Praktik kecil yang berulang mengubah tanda tangan energik hari Anda. Praktik bukti harian, rekaman magnetis, tuliskan semua uang yang masuk dan semua tanda kemajuan sekecil apapun. Ini melatih otak Anda untuk merasakan keuntungan daripada kelangkaan. Ketika Anda melihat bukti, getaran Anda meningkat. Ketika Anda hanya memperhatikan debit, getarannya turun. Apa yang baru saja Anda dengar bukanlah sekumpulan ide, melainkan undangan untuk menulis ulang pola internal Anda sendiri. Poin yang paling penting adalah sederhana dan ampuh. Semuanya dimulai dengan frekuensi yang Anda pilih untuk dihuni sekarang. Dengan menyesuaikan pikiran, emosi, dan tindakan Anda ke tingkat apa yang Anda inginkan dan bukan apa yang Anda takuti, Anda menempatkan diri Anda pada jalur pertumbuhan, kebebasan, dan kelimpahan yang tak terhindarkan. Dan itu baru permulaan. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda selangkah lebih maju dalam perjalanan ini, membantu Anda menjadi setidaknya 1% lebih baik daripada Anda hari ini. Terima kasih telah berada di sini bersama saya karena telah meluangkan waktu ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya agar kita dapat maju bersama di jalan ini.